Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin ma yuqarribu ila hubbik. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini bisa melanjutkan pembacaan kitab Durusul Yaumiyah, pelajaran-pelajaran yang penting seyogianya seorang muslim dan muslimah mengetahui dan mempelajari. Baik, pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah selesai dari pembahasan bahwa sholat sunnah qobliyah subuh ketika terlewatkan itu bisa diqadha. Ya. Bahwa sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah sebelum sholat subuh ditegakkan itu bisa diqadha. Maksud dan arti daripada qadha adalah dia dikerjakan sholat tersebut, ya sholat sunnah tersebut setelah sholat fardu subuh. Ya, sebagaimana pembahasan yang kemarin ada dalil yang menyatakan bolehnya mengqadha sholat sunnah qabla subuh setelah sholat subuh. Ya, dari hadis Qais bin Amr bahwasanya Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat yang dia sholat setelah sholat subuh. Jadi sebagaimana kita maklumi bahwa sholat setelah sholat 2 rakaat atau sholat setelah sholat subuh itu tidak boleh, terlarang. Ya, tapi ada pengecualian, yaitu dia terbiasa melakukan qobliyah subuh, ya sholat sunnah qobliyah subuh kemudian terlewatkan. Hadisnya yang mana dibawakan oleh Qais bin Amr bahwa Rasulullah SAW melihat seorang sahabat yang dia sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Ya, sholat 2 rakaat di sini sholat sunat. Ya. Sehingga Nabi SAW ketika melihat orang tersebut, ya, dia sholat 2 rakaat setelah sholat subuh, maka Nabi menegurnya. Ya, apakah kamu mengerjakan sholat subuh? Apakah kamu mengerjakan 2 rakaat ini adalah sholat subuh? Artinya disangkanya Nabi orang ini dia terlambat atau bagaimana, atau mengulangi lagi sholat subuh. Maka orang ini mengatakan, sahabat ini mengatakan, sesungguhnya bahwasanya aku ini sholat 2 rakaat ini yang mana dia adalah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ini lam akun sholaitu rakataini allataini qablahuma, bahwasanya aku ini belum atau tidak sempat melakukan sholat qobliyah subuhnya, sholat sunnah qobliyah subuhnya. Maka aku sholat qobliyah subuh, sholat sunnah qobliyah subuh setelah sholat subuhnya. Maka Nabi pun terdiam. Artinya Nabi mengiyahkan, tidak mengatakan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya bolehnya kita mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh ketika terluputkan, tidak sempat kita melakukannya. Kita datang ke masjid, sedangkan di masjid sudah ditegakkan sholat fardu subuh. Dan kita belum sempat untuk qobliyah subuhnya, sholat sunnah qobliyah subuhnya. Maka setelah sholat fardu selesai, ya sholat subuh yang fardu selesai, maka kita melakukan sholat qobliyah subuh setelah sholat fardu tersebut. Ya, dan ini sholat qobliyah atau sholat sunnah qobliyah subuh dikerjakan, diqadha ketika memang dia terbiasa. Dia selalu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh.
Tetapi sewaktu-waktu dia mungkin ada uzur, maka dia melaksanakan uzur. Kalau terus-terusan, ya ini dikhawatirkan menyelisih sunnah. Selanjutnya teman-teman, kalau kita lanjut, selanjutnya kata penulis Syekh Rashid hafizahullah taala wara'ah, yaitu judul pada hari ini adalah hukum sholat sunnah. Di antara hukum sholat sunnah beliau mengatakan di sini istihbabu takhfifiha, bahwa hukum sholat sunnah qabla subuh ini itu disunnahkan agar dikerjakannya diringankan. Ya, dikerjakannya diringankan. Jadi sholat sunnah qabla subuh ini dikerjakan diringankan. Apa maksud diringankan? Tidak panjang, tidak lama. Ya, tidak lama. Artinya dia sesuai dengan rukun-rukun sholat. Ya, tumakninahnya ada, tenang dalam mengerjakannya. Akan tetapi tidak dia baca surat-surat yang panjang. Ya, di sini diringankan, disegerakan, dicepatkan, tapi tidak mengurangi daripada rukun-rukun sholat. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meringankan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Hatta inni la aqul, sampai-sampai aku ini mengatakan hal qara'a bi ummil kitab, apakah Nabi ini dia membaca Al-Fatihah atau tidak ya, saking mungkin Nabi itu melakukan sholat subuhnya ya tidak lama, sehingga Aisyah melihatnya, Nabi melihatnya seolah-olah seperti Nabi tidak membaca surat Al-Fatihah, saking tidak lamanya. Makanya disunahkan itu ketika kita melakukan sholat sunnah qabla subuh itu ya tidak lama, segera, cepat gitu, tapi tidak menghilangi rukun sholat. Kemudian juga hadis yang dibawakan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atai al-fajri idza sami'a al-adzan wa yukhaffifuhuma. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat 2 rakaat sebelum subuh ya apabila beliau mendengar azan, dan beliau meringankan salat tersebut. Cepat ya, dilakukan dengan cepat, tidak lama. Nah, kemudian barakallahu fikum, selanjutnya kata penulis di sini hafizahullah taala, ma yuqra'u fihi ma, apa yang dibaca ketika kita melakukan salat sunnah qabla subuh. Apa surat yang kita baca ketika kita mengerjakan salat sunnah qabla subuh. Qala al-muallif an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau membawakan dalil hadis dari seorang sahabat yang mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Hurairah ini beliau bernama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar, yang mulia menghafal hadis 5.473 hadis. Nah, kemudian Rasulullah SAW beliau Rasulullah, Abu Hurairah mengisahkan bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca dalam 2 rakaat salat subuh ini, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh ini ya, yaitu di rakaat pertama adalah qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat pertama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua beliau membaca qul huwallahu ahad. Akhrajah Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Selanjutnya juga hadis dibawakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca dalam salat 2 rakaat sebelum subuh ini, di salat sunnah sebelum subuh ini, beliau membaca surat qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, dan rakaat keduanya adalah qul huwallahu ahad, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Selanjutnya, hadis yang berikutnya adalah hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca surat pada 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Yang rakaat pertama yaitu dia baca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ya, ini ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian pada rakaat yang keduanya beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ini ayat rakaat yang kedua yang dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat sunnah qabla subuh. Ya, mungkin sama teman-teman bisa dicari ya.
Yang jelas ala kulli hal ya yang sering dibaca Al-Ikhlas, Al-Kafirun ya, dan juga Al-Ikhlas. Selanjutnya penjelasan secara singkatnya dari yang di atas tersebut. Penulis menjelaskan kana min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam takhfifu sunnatul fajr. Termasuk di antara sunnah ya, sunnah amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah takhfifu sunnatul fajr, meringankan salat sunnah qabla subuh. Diringankan. Ya salat sunnah qabla subuh itu diringankan. Artinya tidak lama ketika mengerjakannya dan tidak mengurangi daripada tumanina salatnya ya. Wa kana yaqra'u fihima surat qasirah makhsusah atau ayatin qasirah. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada 2 rakaat sunnah sebelum subuh tersebut dengan surat yang pendek. Ya, surat yang pendek tadi Al-Ikhlas dan juga Al-Kafirun, surat Al-Kafirun di rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat kedua. Atau ayat-ayat yang pendek. Atau ayat-ayat yang pendek. Artinya bahwasannya salat sunnah itu qabla subuh ini dikerjakan dia dengan diringankan, tidak lama. Ya. Terus surat-suratnya ya bisa Al-Kafirun atau Al-Ikhlas. Al-Kafirun ayat di rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat kedua, ataupun surat-surat yang lainnya yang mana dia pendek. Yang dikatakan baca salatnya itu dia diringankan. Selanjutnya di antara pelajaran dari hadis yang dibacakan yang bisa kita ambil adalah istihbab takhfif fi sunnatil fajr. Disunnahkan meringankan dalam melakukan salat sunnah qabla subuh. Berikutnya istihbab qiraa'ah suratul kafirun. Ya disunnahkan membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama, wa qul huwallaha di rakaat kedua. Atau 2 ayat ini yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ya. Atau yang keduanya rakaat keduanya amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Nah, ini semuanya dibaca setelah surat Al-Fatihah tentunya ya. Selesailah daripada hukum dari salat sunnah qabla subuh. Barakallahu fikum. Nah, ini saja yang bisa disampaikan ikhwan, teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah pada pembahasan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini Allah berikan keberkahan, berikan tambahan ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga Allah mudahkan kita untuk bisa beramal ya atas ilmu yang kita dapatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan semua urusan-urusan kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya. Dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu. Bersemangat menuntut ilmu ini merupakan sebuah anugerah yang terbesar yang harus kita syukuri ya atas pemberian Allah Subhanahu wa taala ini. Karena sedikit sekali orang yang dia hatinya terbetik atau hatinya terketuk untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Maka dengan itu kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah dan tasyakur ya dengan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan di atas Islam dan bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini dalam memberikan dan juga menjaga semua keluarga kita dari mara bahaya ya dan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hafidz yang menjaga semua itu. Anak kita, ya suami kita, istri kita, semoga Allah taala jaga mereka semua dan istiqomahkan di atas Islam. Kemudian teman-teman Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan apabila pertanyaan nanti insyaallah bisa untuk di chat ya di Google Meet-nya, di pesan atau misalkan di WhatsApp juga bisa. Sekian yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada penyampaian. Dan akhir kalam tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.